Swastiastu. Baik, sekarang kita berada di Pura Luhur Besikalung. Nah, di mana Pura Luhur Besikalung secara teritorial berada di Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Nah, dilihat dari kewilayahan, Pura Luhur Besikalung ini terletak di wilayah lereng Gunung Batu Karu. Nah, di mana Pura Luhur Besikalung ini jika dilihat dari kemegahannya, Pura Luhur Besikalung ini sangat megah dan luar biasa. Di mana sekarang saya berada di jeroan atau pelinggi agung Pura Luhur Besikalung. Nah, sekarang mari kita eksplor lebih banyak lagi Pura Luhur Besikalung ini dan pura-pura yang ada atau pelinggi-pelinggi yang ada di Pura Luhur Besikalung. Ikuti videonya bersama saya, Kak Ibrahim Ananda. Pura Luhur Besikalung berlokasi di daerah pegunungan di lereng Gunung bagian selatan Gunung Batu Karu. Secara teritorial, wilayah ini termasuk wilayah Jatiluwih. Tetapi yang menjadi pengempon Pura Luhur Besikalung berada di wilayah desa adat Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Lokasi pura jika ditempuh dari Denpasar kurang lebih 50 km. Secara administrasi, Pura Luhur Besikalung berlokasi di Desa Pekramanutu
Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Terdapat tinggalan dari zaman prasejarah tradisi megalitik berupa batu yang ditata menyerupai pundan berundak. Menurut prasasti, Pura Luhur Besikalung didirikan pada abad 9 sampai 12 Masehi. Bahan yang digunakan adalah batu alam yang berbentuk pipih dan bulat. Pura Luhur Besikalung merupakan salah satu dari catur angga Pura Luhur Batugaru. Sebagai pengempon pengarep Pura Luhur Besikalung yaitu Desa Pekramanutu, Desa Babahan yang terdiri atas Banjar Adat Babahan Kanginan, Banjar Adat Babahan Tengah, Banjar Adat Babahan Kawan, dan Banjar Adat Bolangan. Di samping itu, ada juga kerama penyungsung, di antaranya Desa Penebel Kelot, Desa Penebel Kaler, dan Poh Gending, Desa Karadan, Desa Dukuh, dan Desa Gunung. Sedangkan 14 subak penyungsung yakni Kerama Subak Besikalung, Kerama Subak Kedamaian, dan lain-lain. Di dalam Pura Luhur Besikalung terdapat peninggalan lingga yang ada pada Pelinggih Pokok atau Pelinggih Agung. Bentuk lingga itu bulat panjang dan pada bagian atas dihiasi dengan lingkaran seperti kalung yang melingkarinya. Kemudian dari lingga yang seperti berkalung tersebutlah akhirnya pura ini disebut dengan Pura Luhur Besikalung. Kenapa nama pura ini di depannya berisi kata luhur? Karena letaknya yang ada di atas perbukitan. Kata Besikalung juga dihubungkan dengan kata pagar besi, yang berarti berpagar besi melingkar. Hari Raya Pagar Besi jatuh pada Bude Klion Sinte, bertepatan dengan piodalan di pura ini. Berdasarkan keterangan dari Mangku Gede Pura Luhur Besikalung, yang beristana di Pelinggih Agung adalah ide Betara Sang Hyang Siwa Sakti dengan segala kemahakuasaannya. Sebagaimana layaknya pura di Bali, Pura Besikalung oleh masyarakat juga dikenal angker, sehingga tidak ada satupun orang yang diperbolehkan memasuki pelantaran Pelinggih Agung. Karena ketika berani melanggar, terlebih dengan niat yang tidak baik, celaka pun menanti. Selain itu, Jero Mangku Gede Pura Luhur Besikalung juga menambahkan banyak para politisi dan penjabat yang melakukan semedi untuk mendapatkan berkah, termasuk pula masyarakat yang memohon keturunan di pura tersebut. Lebih lanjut, lingga yoni yang terdapat pada Pelinggih Agung merupakan simbol keamanan dan kesejahteraan jagat. Apabila lingga yoni yang mulanya berposisi tegak berubah miring, hal tersebut patut diwaspadai karena menandakan akan terjadi bencana di suatu daerah. Bahkan level bencananya tidak hanya di Bali, melainkan secara nasional. Pertanda itu seperti kejadian gunung meletus di Pulau Jawa sekitar 2013 lalu, termasuk rangkaian musibah yang terjadi pada 1932, 1945, 1965, hingga gejolak politik pada tahun 1998. Konon katanya, posisi lingga yoni akan kembali seperti semula dengan sendirinya ketika bencana ataupun sebuah kejadian besar tersebut telah berhenti. Selain keyakinan tersebut, masyarakat sekitar juga meyakini Pura Luhur Besikalung dijaga seekor naga dan juga macan. Karena seperti katanya, selain pemangku, beberapa warga pernah menyaksikan langsung macan dan seekor naga muncul di pura tersebut. Tidak hanya naga dan macan yang kasat mata, seekor anjing pun sehari-hari dengan setia menunggui Pura Luhur Besikalung.
anjing bulu hitam yang oleh warga kerap dipanggil Blacky. Di samping itu, keberadaan Pura Luhur Bersihkalung juga dikaitkan dalam bagian jajar kemiri yang berfungsi sebagai kekuatan jagat Bali, sebagai satu jaringan yang kuat dan tidak mudah lapuk. Dengan Pura Luhur Batukaru sebagai pusatnya, pura-pura tersebut antara Pura Puncak Sari, Pura Tambu Waras di sebelah kanan, kemudian Pura Petali dan Pura Luhur Bersihkalung di sebelah kiri. Selain kepercayaan tadi, adanya kepercayaan pepohonan yang ada di sekitar Pelinggi Agung Pura Luhur Bersihkalung sebagai rambut ide betara yang beristana, ternyata juga memunculkan pantangan bagi masyarakat setempat. Pantangan tersebut berupa tidak boleh memangkas, memotong ataupun mencabut pepohonan yang ada di sekitar pura, khususnya yang ada di sekitar Pelinggi Agung. Tetapi pembersihan di sekitar Pelinggi Agung hanya dilakukan menjelang puja wali, yang harus diawali dengan ritual khusus dan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Yang bisa melakukan pembersihan atau memeresik hanya jero mangku dan orang-orang yang boleh naik ke pelantaran Pelinggi Agung. Selain itu, hasil pemangkasan pohon pun tidak boleh dibuang, tetapi dahan-dahan hasil pemangkasan mesti kembali ditanam di Puro Bangbang Tresta yang pada akhirnya membuat lingkungan di sekitar pura seperti hutan. Selain sejarahnya yang begitu menakjubkan, keindahan Pura Luhur Bersihkalung juga tidak bisa tertandingkan. Di sekeliling Pura Luhur Bersihkalung terdapat hamparan sawah yang hijau. Terdapat juga beberapa hutan yang lebat dengan beberapa pohon yang tumbuh, seperti pohon cempaka, pohon kayu kresek, pohon kayu rasa malau, pohon cemara, pohon nangka, dan lain-lainnya. Hal itu tentunya karena letaknya yang berada di atas bukit dan dikelilingi oleh area yang hijau, membuat suasana yang ada di Pura Luhur Bersihkalung ini menjadi sejuk dan segar. Maka dari itu, selain menjadi tujuan untuk persembahyangan, pura ini juga dijadikan tempat wisata bagi Anda atau siapapun wisata yang datang dapat menikmati keindahan bangunan pura dan juga menikmati pemandangan dari alam sekitar, menenangkan pikiran dengan menghirup udara segar. Jika Anda berkunjung di hari yang disakralkan, Anda berkesempatan melihat upacara adat di Pura Luhur Bersihkalung.